Karya yang akan kami terus rasakan dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah Kau lebih dalam lagi pagi ini Tuhan. Mengingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Mengingat setiap karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari lebih dalam lagi kita Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri tata kasih karya-Mu Bapa. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku Yahweh hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh menyembah Engkau, datang ke rumah-Mu Tuhan, membawa pujian dan syukur kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakan Engkau Tuhan, muliakan, ditinggikan, Yesus.
Toleh kanan kiri katakan, mari kita bersukacita. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, dan kebaikannya tidak pernah habis di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan yang setia kepada kita. Haleluya. Tiba saatnya kami mau belajar kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan.
Kami yakin dan percaya saat Engkau berfirman, maka Engkau sedang berbicara kepada kami, setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami manusia, Engkau sanggup melakukannya ya Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian, penyembahan kami rupanya boleh naik di hadapan-Mu menyenangkan Engkau. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak hati-Mu bagi kami semua. Kami sekali lagi percaya Tuhan, apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, Engkau sanggup melakukannya. Bahkan mustahil bagi kami, oh mungkin orang lain melihat, mustahil bagi kami untuk berubah, mustahil bagi kami untuk diselamatkan, mustahil bagi kami untuk menjadi orang baik. Tapi sekali lagi lagu ini berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup merubah hati kita, Allah sanggup merubah akal budi pikiran kita untuk menjadi sesuatu yang baru, menjadi manusia yang baru, manusia yang menyenangkan Engkau, yang berkenan di hadapan Allah, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami semua di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang besar, itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Saya akan menjelaskan siapa yang menjadi musuh terbesar dalam sebagai orang Kristen. Musuh terbesar orang Kristen itu siapa? Ya, ada yang bilang, oh iblis, setan. Ya kalau kita lihat mungkin ditunjukkan dalam sosial media atau di video-video atau di film ya, setan itu ternyata saudara tahu itu mengikuti culture saudara, di mana setan itu, di mana suatu bangsa atau negara itu berada, setannya itu mirip-mirip dengan culture bangsa itu. Saudara lihat setan di Indonesia misalnya ya, apa paling terkenal setan di Indonesia? Pocong ya, pocong. Mungkin disesuaikan dengan culture negara kita. Apa itu? Gondoruo, modalnya sedikit saudara. Kan bangsa kita ya masih berkembang, ya modalnya cuma kain gitu aja. Atau sundel bolong zaman dulu ya, pakai kain yang lubang-lubang bajunya. Atau tuyul, tuyul cuma celanaan aja. Ya, culture kita. Saudara kalau lihat di film-film di dunia barat sana, setannya keren loh saudara. Ya, Dracula. Wah, Dracula itu saudara tahu, itu kaya loh. Dia punya castle. Dia Prince Dracula. Ya, atau disesuaikan lagi seorang biarawati, Denan. Ya, juga sesuai. Setan itu ternyata menyesuaikan dengan culture. Tapi setan bukan musuh terbesar kita. Bukan saudara. Oh, saya tahu. Maut. Kalau yang jawab maut ini orangnya sedikit banyak mengerti firman Tuhan. Karena apa? Disebutkan di Alkitab, maut itu musuh terakhir. Ada ayatnya. Tapi itu juga bukan saudara. Maut bukan musuh terbesar kita. Ya, karena apa? Karena kalau kita melihat perjalanan Yesus, kita nggak usah cari contoh jauh-jauh, kita cari Yesus saja, kita lihat. Kalau kita lihat, kita teladani, kita mau selidiki mujizat-mujizat dan segala pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Di Alkitab itu dicatat ada 35 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau diurut, ya mujizat pertama, air menjadi anggur. Terus diurut, 35 kali Tuhan melakukan mujizat. 3 diantaranya membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. 3. Ayo siapa aja yang dibangkitkan? Ya, kita nggak usah baca, saya jelaskan aja. Yang pertama Lazarus. Yang kedua anak Imam Yairus di Bait Allah. Ya, anaknya pendeta zaman dahulu. Yang ketiga anak seorang muda anak seorang janda di kota Nain. 3 kali Tuhan mengalahkan maut. Kalau dihitung dengan kebangkitan Tuhan sendiri, 4-0 saudara. 4-0. Tuhan melawan maut, skornya menang telak 4-0. Siapa musuh terbesar? Orang Kristen. Kita lihat lagi pelayanan Tuhan. Ada saatnya di mana pelayanan Tuhan itu seolah-olah menemui jalan buntu.
Tuhan berhadapan dengan satu entitas yang, wah ini luar biasa entitasnya. Kalau sepak bola itu saudara ya saudara sepak bola, Tuhan itu hanya mampu bermain seri. Barusan ini kan kita ada U17, ada yang ngikuti mungkin di sini. Sepak bola FIFA U17, saya suka sepak bola saudara, tapi saya nggak terlalu suka yang U17. Karena apa? Karena buat saya masih terlalu kecil. Ya, yang U21 pun saya juga nggak terlalu suka. Tapi tahun lalu saudara, Messi main, wah, luar biasa ya. Finalnya Messi dan Mbappe. Saudara masih ingat kan tahun lalu? Skornya berapa? Sama saudara, 3-3. Masuk ke babak adu penalti. Ini sama saudara, analoginya saya miripkan. Tuhan melawan entitas ini, Tuhan hanya mampu bermain imbang. Bahkan disebutkan di satu ayat di Alkitab. Yang coba kita baca ayat yang pertama, Lukas 16 ayat yang ke-13. Ini lawan terbesar dalam hidup orang Kristen. Ya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, ini kuncinya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. M-nya besar. Saudara, tema gereja kita untuk tahun ke depan, itu saya sudah mendapatkan dari Ibu Pembala, itu waspadalah terhadap Mammon, ilah zaman akhir. M-nya besar saudara. Tuhan mengkhususkan diri dalam cerita-cerita lain mengenai mujizat-mujizat ini. Tuhan tidak pernah berbicara seperti ini. Tuhan tidak pernah membandingkan antara Tuhan, antara dirinya sendiri kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan berkata, lawanlah si jahat maka dia akan lari daripadamu. Loh, kalau ini saudara, ini posisinya hampir mendekati Tuhan. Hampir. Kalau kita lihat ya, kita lihat lagi sekali lagi perjalanan Yesus di dunia ini. Perjalanan Yesus di dunia. Bagaimana perjalanan track record Tuhan saat berhadapan-hadapan dengan Mammon. Yang pertama, Tuhan dicobai di padang gurun. Dicobai di padang gurun. Saya ingat, pertama batu menjadi roti. Yang kedua, Tuhan dinaikkan di bait Allah. Terjunlah Tuhan. Nanti kalau Tuhan bisa terbang begitu kan keren. Dulu ada pesulap, zamannya saya ya, mungkin nggak tahu masih ingat nggak, ada yang namanya pesulap namanya Chris Angel. Dia bisa terbang. Lebih lama lagi dulu ada yang namanya David Copperfield. Dia bisa terbang. Semua itu ternyata tipuan kamera. Ini sama. Batu menjadi roti, coba yang pertama. Kedua, lompat dari bait Allah. Yang ketiga, diberikan seluruh dunia ini kepada Tuhan. Enak loh Tuhan. Tuhan tidak perlu disalib. Ya kan? Tuhan tidak perlu disalib. Sudah Tuhan memerintah kerajaan dunia ini. Memerintah dari ujung laut sampai ke ujung yang lain. Enak toh Tuhan? Tuhan bilang tidak. Hanya kepada Allah kamu harus menyembah. Skor 1-0 untuk Tuhan. Betul? Perjalanan berikutnya Tuhan melakukan berbagai macam mujizat. Ketemu lagi. Pada saat siapa? Tuhan menginjili orang muda yang kaya. Ini agak banyak ya, saudara. Saya nggak bukakan satu-satu ayatnya, saya bukan yang penting-penting saja. Tapi ini kan direkam, jadi saudara bisa melihat lagi. Oh, benar nggak sih Tuhan menginjili orang yang kaya? Ini saudara bisa lihat, bisa Google sendiri, bisa saudara cerna lagi. Ya, pada saat Tuhan menginjili orang muda yang kaya, saudara tahu kenapa? Orang muda itu dia menolak Tuhan karena dia kaya, sehingga Tuhan mengeluarkan suatu perkataan yang sangat-sangat mengejutkan, menghebohkan. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Ini bagaimana berbanyak penafsiran, saya tidak ke sana. Ya, tapi ini sekali lagi skor disamakan 1-1. Sepak bola ya, 1-1.
Lihat lagi perjalanan Tuhan. Dan anehnya saudara, kalau saudara lihat di Alkitab, ya, pada saat kisah tentang orang muda yang kaya itu dijelaskan dan dia menolak Tuhan, ya, di kitab Lukas di pasal berikutnya Tuhan memenangkan Sakeus, pemungut cukai. Jadi seolah-olah Tuhan mau menunjukkan, ini tidak ada yang kebetulan di Alkitab, saudara. Saudara, di Alkitab itu percayalah tidak ada yang kebetulan. Tuhan seolah-olah mau menunjukkan, aku mau mengalahkan si Mamon ini sekali lagi. Pada saat Tuhan menginjili Sakeus, Sakeus bertobat. Separuh kekayaannya dikasihkan kepada orang miskin. Dan siapa yang ditipu dikembalikan 4 kali lipat. Skor berapa? Skornya berapa Pak Rukun? 2-1. Sepak bola ya, Piala Dunia, final Piala Dunia di Qatar, skor. Di pertama ya Argentina memimpin, tapi disamakan terus sama Prancis. Sama seperti ini. Tuhan memimpin 2-1 sekarang. Kita lihat lagi perjalanan berikutnya. Saudara tahu, muridnya sendiri yang berkhianat, saudara. Loh, apa Yudas ini tidak mendengarkan khotbahnya Tuhan? Kan dia enggak. Yudas ini kan juga dengar toh. Kamu tidak bisa mengambil loh. Kayak ini kan waktu Tuhan berbicara kan ada Yudas. Yudas ini orang yang dipercaya karena dia bendahara. Saudara nggak akan cari sembarang orang untuk dipercaya memegang uang. Nah ini, orang yang memegang keuangan dalam satu perusahaan sudah bisa dipastikan orang ini orang dipercaya. Yudas menjual Tuhan demi 30 keping perak. 30 keping perak. Saudara, skornya berapa sekarang? 2-2. Gak ada yang kebetulan di Alkitab ya. 2 sama. Sekarang ini kita memasuki babak fase adu penalti. Kepada siapa? Saudara dan saya yang harus membuat pilihan. Ini kan jelas di Alkitab. Seolah-olah Tuhan mau memberi contoh. Ini loh, hati-hati kamu. Musuh terbesar orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, itu bukan masalah kayak iblis, ya, bukan masalah seperti kesakitan atau masalah kematian, bukan, saudara. Musuh terbesar dalam hidup orang Kristen itu adalah Mamon. Lawan terberat dalam kehidupan orang Kristen adalah Mamon. Dan herannya Mamon di Alkitab disebut dengan M besar. Mamon itu apa? Mamon itu bisa diartikan sebagai kekayaan atau uang. Dalam terjemahan langsungnya, Mamon itu diartikan sebagai uang. Tapi jangan diartikan juga kepada saudara, ya, bahwa uang itu atau kekayaan itu sumber kejahatan. Tidak. Uang atau kekayaan bukan sumber kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Bukan uangnya loh saudara, tapi cinta uang. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Saudara, kalau lihat semua yang terjadi di negeri ini, ya, itu ujung-ujungnya pasti UUD, ujung-ujungnya uang. Di negeri ini saudara, kalau saudara punya uang, ya, sorry to say, apa-apa itu jadi lebih gampang. Istilahnya KUHP. KUHP tahu sebenarnya? Kasih uang habis perkara. Iya, tergantung. Saudara mau melakukan apa? Ayo, melakukan tindakan kriminal apa di negeri ini yang tidak bisa ditutup oleh uang? Tinggal tergantung toh, wanitiro.
Wani berapa? Ya nggak bisa disalahkan saudara, karena memang semuanya perlu uang. Saudara parkir di Indomaret, saudara ke minimart misalnya, saya nggak nyebut merek, ya. Saudara masuk dan sebentar beli aqua yang harganya 3.000. Saudara keluar, siapa yang menyambut? Mau keluar ke jalan? Malaikat? Tukang parkir. Saudara masuk di Pasar Atom. Nah, ini lucu, Pasar Atom. Saya mau ke kamar kecil, ada tarifnya, saudara. Satu kali saya ke Pasar Atom, ya, saya ke Pasar Atom makan di sana, ya. Enak lah, kuliner di sana. Nah, saya mau itu saya selesai, sudah saya biasa cuci tangan, ya, saya cuci tangan buang air kecil ke kamar kecil. Saya tahu ini bayar sudah di Pasar Atom. Sudah, saya siapkan uang. Saya ke Pasar Atom, masuk ke toiletnya loh, keluar, saya kasih uang saya. Loh, 2.000 ternyata saudara. Kan bayarnya di sana berapa? 1.000 ya? 1.000. Nah kebetulan yang jaga, waduh Pak, kalau susu gak ada susu. Gimana? Ya sudah, saya masuk lagi saudara. Pas 2.000. Saudara, apa-apa perlu uang. Saya tidak terlalu naif untuk ngomong, wah kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan, sangat-sangat perlu Tuhan. Tapi kita harus juga melihat kenyataan bahwa kita masih hidup di dunia. Kita juga perlu uang. Tapi bukan segala-galanya itu adalah uang. Bukan. Alkitab saya tidak terlalu menyimpang ya. Dalam kitab Amsal atau Mazmur saya tidak jelas. Amsal atau Mazmur salah satu di kitab itu berkata, sia-sia engkau duduk sampai jauh malam, bahkan bangun pagi-pagi, karena Tuhan memberikan berkat bagi orang yang dikasihinya pada waktu dia tidur. Keywordnya atau kunci katanya di sini bukan tidurnya. Karena kalau kita tidur, artinya malas, ini bertentangan dengan ayat Alkitab. Kamu harus bekerja, kamu tidak bekerja, kamu jangan makan. Bertentangan dengan itu. Kata kuncinya bukan tidur. Kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya orang yang dikasihi Tuhan. Orang kaya yang ada di kitab Injil. Wah dia kaya, saya mau membangun lumbung, saya mau beristirahat, foya-foya hidupnya. Tuhan berkata, malam ini engkau pulang. Buat apa segala yang kau sudah kumpulkan di sana? Ya, akar kejahatan atau cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ciri-cirinya apa sih orang seperti begini? Tidak pernah puas. Tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Bedakan tidak pernah puas dengan cita-cita. Nanti kita berikutnya lagi ya. Tidak pernah puas dengan cita-cita, ini beda. Ya, aku orang begini-gini lah. Enggak saudara, kita hidup harus berjuang. Tapi bedakan dengan tidak pernah puas. Bedakan. Dalam arti tidak pernah puas itu apa? Tidak pernah puas itu artinya kita melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, termasuk meninggalkan ibadah. Sorry to say ya saudara, sekarang ini kan zamannya online. Saya ngerti. Saudara mungkin, oh saya kalau minggu ini saya dipanggil bos kerja. Ya wis lah, aku tak nonton online-nya aja. Tidak salah sebenarnya saudara. Tapi saudara akan missing apa yang terjadi di tempat ini. Dan saudara kok kalah sama saudara sepupu kita. Saudara tahu, sorry saya nyebut merek lagi ya. Saudara tahu bakso Pakus yang di Kristus Raja itu?
Itu bakso laris di mana-mana. Dia kalau Jumat tutup. Ibadah kita jangan ditinggal, karena Tuhan yang memberi, saudara. Tuhan yang memberi. Sekali lagi, Tuhan yang memberi. Saya tahu sekarang memang di mana-mana saya dengar berita ceritaan yang susah. Zaman sekarang ini agak susah, saudara. Tapi nanti saya kasih tahu ya. Zaman sekarang ini susah, di mana-mana susah. Coba saya tanya lagi, susah mana sama COVID? Zamannya COVID kita di lockdown. Wah, kalau itu ya lain. Kalau itu kan kejadian 1 dari 100 tahun, tidak akan terulang lagi sampai abad depan. Ya. Zaman boleh susah. Tapi saudara harus ingat, saudara tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, atau kita terikat dalam uang. Sedikit-sedikit, wah nanti begini ya. Saya pernah cerita ya, beberapa saat yang lalu, orang dagang logam mulia itu hati-hati loh saudara. Saudara tahu, logam mulia kadarnya 99,999% itu masih bisa dicuri. Saya juga baru dengar ya. Jadi itu logam mulia itu kan katakanlah bentuknya kotak gitu ya, kan persegi gitu ya, seperti batu bata. Saudara, kalau saudara tes yang atas, bawah, kanan, kiri, 6 sisinya, itu saudara tes murni 99 ya. Tapi kalau saudara itu potong di tengahnya, saudara akan lihat itu bentuknya seperti spiku. Tahu spiku ya? Kue lapis. Jadi atasnya kuning, spiku itu kan gitu, kuning, hitam, kuning, persis sama sebenarnya. Kuning yang atas, kuning yang bawah. Yang hitam ini tengah-tengahnya diisi logam. Ditimbang ya 1 kilo atau 20 kilo atau berapa lah. Tapi dari 1 kilo ini tidak semua mulia, logam mulia. Loh, sekarang saudara mau beli logam mulia, masuk Pak tak potong dulu ya, tak lihat dalamnya. Loh, seperti begini loh saudara. Banyak trik-trik kerjaan lain. Orang katanya, oh ini trik bisnis. Ya, itu hati nurani kita lah yang berbicara. Timbangan misalnya, neraca yang serong adalah kebencian bagi Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-11. Yeremia 17 ayat yang ke-11. Ya, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkan, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya dia akan kehilangan semuanya. Saudara, ini memang tidak mudah ya, sermon yang tidak mudah, karena ini berkaitan erat dengan semua apa yang kita lakukan setiap hari. Misalnya pegawai berangkat diutus dinas, ya saudara gimana? Pak, aku jalan nota kosong ya, diisi sendiri. Jadi ini berapa untuk biaya taksi, untuk biaya apa? Kosongannya Pak. Ini yang berbicara nanti itu nurani kita, saudara. Seberapa nurani Tuhan menegur kita melalui nurani. Dan sekali lagi di tempat ini saya berbicara, saya menjelaskan kepada saudara, Mammon menghalalkan segala cara. Terus bagaimana cara Tuhan mendidik kita? Ya, ini ada masalah. Solusinya apa? Apa yang menjadi solusi dari kehidupan kita untuk bisa terlepas dari mammon?
Solusinya ada dua, saudara. Ya, pertama solusi melakukan tindakan, dan yang kedua solusi melalui perubahan pikiran. Solusi yang pertama tindakan. Kita balik lagi ke Alkitab. Dasar orang Kristen yang pertama kali dasar itu adalah perpuluhan. Sorry ya saudara ya, saya memang tahu berbicara seperti begini ini tidak terlalu enak. Tapi perpuluhan ini merupakan konsep dasar dalam kekristenan. Perpuluhan ini kita bukan ngasih ke Tuhan. Aku kasih ke Tuhan ya, aku nyumbang Tuhan, tidak. Perpuluhan ini kita baru mengembalikan, saudara. Ada ayatnya di Maleakhi. Orang Kristen paling tahu ayatnya. Loh, kalau saya tidak kembalikan bagaimana? Wah, kalau kamu tidak kembalikan, nanti kamu akan datang belalang pelompat, belalang apa? Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Karena Tuhan itu sangat-sangat penuh belas kasih. Saudara tidak mengembalikan perpuluhan, Tuhan tetap menunggu. Tuhan menunggu. Tuhan seolah-olah mau berbicara. Nah, kamu ini mau melayani siapa sih? Kamu mau melayani Mamon atau mau melayani aku? Saudara, melayani ya dalam zaman dahulu di kisah pada saat Yesus ditulis, itu sama seperti kita memberikan upeti kepada yang dilayani, upeti kepada Tuhan, seolah-olah seperti begitu. Dan Tuhan tidak pernah menuntut, Tuhan tidak pernah ngomong, kamu kalau tidak memberikan ini, kamu akan hidupmu akan segini-segini. Tidak, saudara. Tapi Tuhan menunggu. Tuhan menunggu. Kamu bilang kamu mengasihi aku, kamu bilang kamu mau melayani Tuhan. Apa sekarang tindakan nyatanya? Tindakan nyatanya apa? Ini yang pertama kali sudah dasar. Ya, bagaimana cara Tuhan mendidik anak-anaknya untuk bisa terlepas dari kekuasaan Mamon. Loh Pak, tapi saya ini ya mau memberikan perpuluhan, tapi saudara saya masih kekurangan, orang tua saya masih membutuhkan. Bagaimana? Gak bisa Pak, saya perpuluhan susah. Saudara saya ini miskin sekali, semiskin-miskinnya. Saya harus menyupport. Saudara, jawabannya apa ya? Balik lagi ke Alkitab. Ya, balik lagi ke Alkitab. Saudara ingat kisah janda Sarfat? 1 Raja-Raja 17. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 17. Ayat yang ini panjang ya. Coba yang pertama lah. Ayat 13, sorry. Kita balik ke Alkitab. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Ya. Di sini diceritakan pada zaman itu, saya summary-kan aja, ya saya simpulkan aja, saya singkat. Pada zaman itu, saudara, Israel dan negara sekelilingnya ya dilanda kekeringan selama 3,5 tahun. Saudara, Surabaya aja nggak hujan selama beberapa bulan, itu temperaturnya sudah naik 36, 37, 38 ya, seperti begitu. Ini 3,5 tahun tidak hujan. Di mana-mana terjadi bencana kelaparan, di mana-mana terjadi kekeringan. Elia, Nabi Tuhan, dia menuju ke Sarfat, dia numpang di janda di sana. Ya, ini menarik bagi saya, saudara. Elia bilang, aku lapar. Pertama dia haus, kasih minum. Ya, mungkin janda ini juga, wah, airnya tinggal sedikit, tapi dia ini bapak ini haus, ya sudah tak apa-apa. Musim kering toh, silakan Pak minum. Nah, kasih minum, ternyata Elia ini mungkin kalau orang Jawanya itu dikasih aking rempelo ya, dikasih aking rempelo. Tapi ini kan semua Tuhan yang bicara. Aku setelah minum, mari nggak ngelak atau nggak haus, lapar.
saya, Bu, aku kayak roti Bu, kayak Indomie. Janda sarpat. Kalau minum mungkin janda sarpat tidak masalah. Tapi begitu bilang, buatkan aku sepotong roti dulu, janda ini protes dulu sudah. Lu Pak Pendeta, ini loh makanannya tinggal segini buat saya sama anak saya. Setelah makan ini kami mati. Kok sik mentolo Pak? Kok sik mentolo? Bapak minta. Terus Elia berkata, tetap buatkan dan lihat kuasa Tuhan terjadi. Saudara, kalau sekeliling kita itu masih kekurangan, itu sebenarnya setelah kata dalam Alkitab, itu bukan menjadi alasan kita untuk tidak memberi perpuluhan. Betul saudara, perpuluhan ini haknya Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Baru juga dikatakan, orang-orang miskin akan selalu ada bersamamu, tapi aku tidak akan selalu ada. Saya tidak bilang kita tidak membantu orang miskin, tidak. Kita membantu mereka. Tapi kita memberikan dulu yang benar kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah sumber segalanya. Saudara, apa saudara kira kalau saudara sudah membantu sesama kita, ya, atau saudara kita, atau siapapun anggota keluarga kita, terus selesai? Ya enggak, toh saudara. Yang benar kan kita memberikan kepada Tuhan terlebih dahulu, karena Tuhan adalah sumber segalanya. Dan Tuhan akan mampu membuka segala cara untuk mengembalikan kepada saudara, termasuk kepada sekeliling kita, kepada keluarga kita. Ya, sekali lagi ini di sini himbauan, saudara. Tidak ada pernah pemaksaan. Tuhan tidak akan pernah memaksa kita untuk memberi. Berikanlah dengan hati yang penuh gembira. Saudara, jangan ngasih persembahan sambil berundel. Tuhan tidak suka. Berikan dengan sukarela, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tahu bahwa Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Saudara, berikan yang terbaik dulu kepada Tuhan. Ini cara Tuhan didik kita. Loh Pak, kalau sekarang saya ini masih kekurangan Pak, sungguh masih banyak cicilan ini itu semua sekali. Ya, cicilan macam-macam. Nyicil mobil, nyicil rumah, nyicil sepeda motor, nyicil apa aja lah, mungkin sampai di Tokopedia, di Shopee, nyicil termos. Ya, nyicil dispenser, nyicil kulkas, semua cicilan banyak. Ya, itu balik lagi. Peraturan sesuai dengan Alkitab yang sebenarnya itu kita memberikan dari penghasilan kita. 10% dari penghasilan kita. Saudara lihat, kalau saudara cicilannya saudara itu sifatnya untuk dipakai untuk diri sendiri, ya, atau untuk keluarga, yaitu jangan dipotongkan dari punya Tuhan. Saya kasih contoh ya, biar gampang. Saudara dapatnya 1 juta, ya, terus nanti Pak, aku ada cicilan sepeda motor 250. Nah, terus ada cicilan TV 150, ada cicilan kulkas 100.000. Lo totalnya 500 sudah, ya. Perpuluhannya dari berapa? Dari yang 500 itu. Jadi perpuluhannya 50.000. Ya enggak, saudara. Perpuluhan yang benar itu dari 1 juta. Karena semua yang saudara cicilkan itu untuk konsumtif kita, untuk konsumtif saya, ya, dari cicilan saya, seperti begitu. Tapi kalau saudara masih belum bisa, Tuhan juga tidak maksa. Tidak apa-apa, nak. Belajar dulu yang lebih kecil. Anda mau memberi dari yang kecil dulu, tidak masalah. Tapi ini ditingkatkan lagi nanti. Ya, belajar dari memberi dulu. Belajar kita melepaskan dari ikatan mammon. Seorang bayi, dia tidak akan langsung berlari. Jangan merangkak.
Setelah berangkat, berdiri dan berlari. Tapi keadaan susah loh. Susah, zaman di mana-mana susah. Saudara tahu COVID ya? Tahun lalu kan barusan selesai. Tahun lalu barusan selesai. Tapi selama hampir 2,5 tahun atau 3 tahun itu luar biasa impactnya. Di tempat saya sendiri di awal-awal bulan COVID, ya dari misalnya penghasilan 10 itu langsung drop tinggal 30 atau 25. Hampir tidak bisa bayar untuk biaya operasional. Tapi tetap belajar untuk setia kepada Tuhan, memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Setia belajar. Dan Tuhan tahu sekarang Tuhan itu tidak pernah mau berhutang. Di Alkitab di Maleakhi berkata, ujilah aku. Kita memberikan untuk Tuhan. Dan sekarang yang saya terima berkatnya itu luar biasa. Luar biasa. Anak mau masuk ke dokteran, Tuhan sudah sediakan biaya. Nah ini, semua orang tahu saudara kalau kedokteran itu mahal, ratusan juta. Dan ini habis COVID kejadiannya. Waktu di awal-awal bulan pertama COVID, saya mau memperpanjang kontrak dengan supplier aja, saya tidak punya uang saudara. Nilainya 100 juta, saya tidak punya uang. Loh, ya gimana? Dari 10 tinggal 3 penghasilan. Tidak punya uang untuk perpanjang kontrak dengan supplier. Tapi tetap setia. Ya kita lakukan perbuatan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sungguh tidak pernah mengecewakan. Yang pertama itu tadi ya, cara Tuhan mendidik kita lepas dari mamon. Buktikan dengan tindakan kita. Belajar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Mungkin saudara pertama berat. Kalau anak-anak bagaimana? Loh anak-anak saudara, saya mendidik anak saya sejak kecil. Ya, kalau dari uang saku memang tidak diperpuluhkan. Karena apa? Karena orang tuanya sudah memberikan kepada Tuhan. Jadi uang saku itu tidak diperpuluhkan, saudara. Tapi kalau engkau anak-anak di sini ya, kalau orang suku Chinese kan ada xinjiang ya, xinjiang toh dapat angpao, hongbao, amplop merah. Saya bilang kepada anak saya, kamu perpuluhkan, dari yang besar sampai yang kecil. Dari kecil saudara belajar, dari kecil belajar, perpuluhkan, kembalikan, itu milik Tuhan, milik Tuhan. Kalau di Maleakhi lebih keras lagi Tuhan ngomongnya, lebih keras lagi, lebih tidak enak. Di Maleakhi tidak enak. Tapi itu perjanjian lama, perjanjian baru penuh kemurahan. Tapi bukan berarti perjanjian lama dilupakan, tidak. Cara Tuhan mendidik kita yang pertama seperti begini. Ya anak-anak muda, belajar untuk mengembalikan. Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Dulu waktu saya bekerja, ya, waktu saya masih bekerja di luar sana, hasil pertama itu saya persembahkan sebagai buah sulung. Ini lain lagi belajarnya. Ya, jadi setelah perpuluhan juga ada buah sulung. Perpuluhan tetap rutin ngasih. Ada yang namanya buah sulung. Lu sampai sekarang lu Tuhan pelihara. Sampai sekarang Tuhan pelihara. Anak muda belajar. Kau ingin Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Ini loh langkah pertama. Ya, langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua, kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa semua yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Ya, Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah engkau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Saudara, kalau saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya sepeda motor, saya punya tanah, ya, saya punya bermacam-macam aset. Itu punya siapa? Itu hartanya siapa? Sudah tahu? Itu hartanya orang lain. Loh, kok bisa? Loh, Bapak pinjam nama kan? Pinjam nama ya gue? Enggak. Tapi itu hartanya orang lain. Nah, harta kita di mana? Di bank, Pak, didepositokan. Enggak ya? Harta kita di mana sih? Ayo, Matius 6 ayat 20. Kita masuki ayat yang terakhir karena kita di zaman kudus. Matius 6 ayat 20. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, harta di surga. Harta di surga. Kepunyaan kita yang ada di dalam sekarang ini, semualah logam mulia. Saudara, kalau diklaim di aset, di pajak itu kan ada asetnya apa aja, tulis. Itu milik orang lain, saudara. Saudara cuma dipercayakan sebagai bendaharanya Tuhan. Ya, Lukas 16 ayat yang ke-12. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara baca lagi nanti di rumah. Ya, Lukas 16 ayat ke-12. Dan juga bandingkan dengan Matius 25, perumpamaan Matius 25 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sekali lagi dikatakan, apa yang kita punya, yang kita miliki, itu sebenarnya punyanya orang lain. Saudara cuma dititipi. Itu bukan harta. Harta kita di surga. Saudara kalau punya mindset seperti begini, ya memang kedengarannya aneh. Loh, tidak mungkin toh. Oh, ini aset nama saya. Rumah saya yang beli, apa-apa saya yang kerja. Tuhan berkata, itu kamu cuma dipercayakan. Dipercayakan. Jadi buat apa saudara sekarang mati-matian ada orang yang begitu serakahnya dengan harta sendiri sampai dia rela. Musuhannya itu bukan sama orang lain, tapi musuhannya sama keluarga sendiri. Musuhannya mungkin sama adiknya, pukulnya, orang tuanya. Buat apa, saudara? Sekali lagi, harta kita itu bukan di dunia. Ada lagu ya, ku tak membawa apapun juga saat aku datang ke dunia. Terus ku tinggal semua pada akhirnya saatku. Sebuah kisah yang termasyhur pada saat Alexander the Great dia meninggal. Umur 33 tahun, dia sudah menguasai dunia. Kerajaannya terbesar, empire-nya terbesar pada saat itu. Ya, luasnya itu dari Eropa sampai ke India. Pada saat umur 33 tahun, Alexander the Great di puncak kekuasaannya. Pada saat dia meninggal, dia bilang, kuburkan aku dengan tangan terbuka. Waktu di prosesi arak-arakan, seorang kaisar besar, raja besar, dia diarak dengan tangan terbuka. Tidak ada yang kubawa dari dunia ini menuju ke alam berikutnya. Zaman dulu mereka belum mengenal surga, menuju ke alam berikutnya. Ditinggal semua. Orang Kristen juga sama. Semua ini kepunyaan Tuhan. Sekali lagi, semua ini kepunyaan Tuhan. Kita ini hanya bendahara. Ya, bendahara. Kalau saudara ingin terlepas dari dosa mamon, ini zamannya adu penalti.
detik-detik yang menentukan apakah saudara menang atau kalah. Engkau tidak dapat melayani Tuhan atau melayani Mammon, tidak bisa. Saya tutup dengan cerita terakhir ya. Di Amerika, di kota yang bernama Kansas City, ada seorang gelandangan. Ya, ada seorang gelandangan bernama Billy Ray Harris. Bukan Billy Ray Cyrus. Billy Ray Cyrus itu papanya Miley Cyrus. Ini Billy Ray Harris. Dia tiap hari duduk di jalan, minta-minta, mengharapkan belas kasihan dari orang. Satu saat ada seorang wanita yang bernama Sarah Darling. Dia tergerak memberi uang kepada Billy di pinggir jalan. Ya, Billy Ray Cyrus ini sudah menggelandang kira-kira selama belasan tahun. Keluarganya sudah nggak ngurus, nggak ketemu keluarga. Karena di Amerika itu orang egois, ya, lu gua, hilang hubungan dengan keluarga. Dia duduk pinggir jalan mengharapkan belas kasihan. Seorang wanita bernama Sarah Darling, dia tergerak untuk memberi kepada Billy, memberikan uang sekedarnya. Tidak nyolong, tidak sengaja, cincin berliannya Sarah Darling ini ikut gelundung di mangkoknya Billy Ray Cyrus, Pak Billy. Masuk, pluk, tidak sengaja. Sarah nggak tahu, Sarah ini wanita, dia nggak tahu. Pulang, cari semua, bingung. Pada saat jatuh di situ, Pak Billy juga nggak tahu, malah jadi cincin jatuh. Ya Sarah bingung, dicari tidak ada. Terus akhirnya beberapa hari setelah itu dia coba saya tak telisik kalau orang Jawa, tak urut-urutkan saya di mana aja. Ya, setelah cari di rumah tidak ada, di kantor tidak ada, beberapa hari dia kembali lagi. Di jalan di sekitarnya Pak Billy, dia tanya, Pak, permisi ya, lihat cincin saya enggak ya sekitar sini? Ya, ada cincin saya enggak cincin jatuh, tidak mungkin di sekitar sini ya. Pak Billy ngomong, oh enggak jatuh. Enggak ada cincin jatuh di sekitar sini. Yang ada, kamu menjatuhkan cincinmu di mangkokku. Yuk saya undang musik naik yuk. Kamu menjatuhkan cincin di mangkok. Ini loh tak kembalikan. Tak kembalikan. Saudara, seorang gelandangan, nilai cincin itu ditaksir kira-kira 100 jutaan. Untuk seorang gelandangan seperti Pak Billy, itu nilai yang besar, saudara. Sehari mungkin dia cuma paling dapat $5. Dapatnya mungkin, ya karena gelandangan di Amerika, elit mungkin dapatnya 50.000 ya. Tapi ini diuangkan tuh 100 juta. Tapi dia kembalikan kepada Ibu Sarah. Pak Billy cerita pada saat dia ditanya, Pak, sama Sarah, kenapa kok dikembalikan? Karena ini heboh ya di situ ya. Ibu Sarah ini begitu tersentuh sehingga dia akhirnya menceritakan pengalamannya kepada stasiun TV dan mereka menggalang dana. Akhirnya menyumbang sebesar 175.000. Ini kalau diuangkan kira-kira hampir 2 miliar kepada Pak Billy. Ketika ditanya, kenapa kamu mau membalikan itu? Kok tidak dijual aja sih Pak? Pak Billy ngomong, saya ini bukan orang suci, saya bukan malaikat, tapi saya juga bukan iblis. I am no angel, ya, I am no saint. Saya bukan malaikat, saya bukan orang suci, but I am not the devil either. Saudara, kalau saudara mungkinlah susah ya pekerjaan, tapi Tuhan sanggup merubah dalam sekejap. Ini dalam sekejap, saudara. Tuhan rubah. Dan tidak cuma itu saja, berkat lainnya menyusul. Dia ketemu lagi sama saudaranya yang sudah terpisah belasan tahun. Karena
karena dia populer, ngetop, viral waktu itu, ketemu dengan saudara. Titik. Saudara renungkan ya, karena ini memang sifatnya tidak mudah. Karena ini berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Saya nggak bilang ini mudah, tapi saudara harus berani mengambil tindakan. Kalau engkau ingin dipulihkan diri, lepaskan dari mabuk. Engkau ingin dipulihkan dari pekerjaan, engkau ingin berkat Tuhan mengalir. Tuhan tidak butuh saudara kok kalau saudara kasih perpuluhan. Tidak saudara, Tuhan tetap menunggu. Nah, aku menunggu. Ya, Tuhan menunggu dengan belas kasih. Mari kita tundukkan kepala. Saya tidak perpanjang firman kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Saya undang para perjamuan suci, para pelayan perjamuan suci itu maju ke depan. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemenangan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, ku tak membawa. Saya undang Bapak Pendeta Hendrata untuk mengucapkan kudus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kita silakan semuanya sama-sama bangkit berdiri. Yang Bapa ada setia padamu Bapa, kemenangan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Inilah yang ku punya, hati yang bertahan dan setia padamu. Amin. Terima kasih. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Kami mengucap syukur Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Supaya senyaman kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, supaya kami merenungkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya.
Apakah keindahan dunia ini yang menjadi ketertarikan dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya? Ataukah kami lebih mengutamakan Tuhan, lebih memaksimalkan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan pekerjaan? Ajari kami terus Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman, untuk melakukan seluruh kebenaran firman-Mu dengan tepat dan benar, apapun daya tarik dalam dunia ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Ajari kami terus Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah yang telah Tuhan sediakan kepada kami pada pagi hari ini, untuk memperbarui perjalanan kehidupan kami, untuk merestorasi seluruh alam pemikiran kami, untuk terus memperbarui setiap langkah pelayanan kami. Senyapa kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Michael yang telah menjadi saluran berkat-Mu pagi hari ini. Ajari terus Tuhan untuk terus banyak memegang jiwa, untuk terus mempermuliakan Nama. Terima kasih Tuhan. Kami sangat terberkati dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Pagi hari ini kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ingatlah firman Tuhan yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Dengan kita mengangkat tubuh Kristus di atas kepala, kita berjanji kepada Tuhan. Janganlah mamon itu menjadi sandaran hidup kita. Janganlah mamon itu menjadi tujuan hidup kita. Janganlah mamon itu membelenggu perjalanan kehidupan kita. Tapi bagaimana Kristus Yesus yang telah lahir, yang telah hidup, yang telah memberi mukjizat bagi kita, bahkan mati untuk kita dan bangkit untuk kita, terus memimpin, membimbing perjalanan kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diterangkan oleh darah.
Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan persekutuan dengan tubuh dan darah. Ajari kami terus Tuhan untuk memeteraikan pengorbananmu di dalam perjalanan kehidupan kami. Bukan sekedar simbolis Tuhan, tapi sungguh-sungguh menjadi hidup di dalam kehidupan kami, menjadi penerang di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Putramu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Untuk pengumuman pada minggu depan, ibadah seperti biasa, dimohon dengan kasih Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk datang lebih awal, supaya kita boleh menyembah Tuhan di dalam baitnya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sekalian, bersama ini disampaikan bahwa ibadah Natal untuk tahun 2023 ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember pukul 6 petang. Tanggal 24 Desember pukul 6 petang. Jadi hari Minggu pagi tanggal 24 tidak ada ibadah umum, namun 24 pagi pukul 9 ada perayaan Natal sekolah minggu. Jadi harapkan kiranya saudara agar jangan sampai kecelek. Tanggal 24 pagi jam 9 ibadah Natal sekolah minggu, ibadah Natal umum pukul 6 petang. Dan sebagaimana biasa tentu dalam ibadah Natal ada pengeluaran ekstra bagi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang tergerak untuk ikut memikul beban biaya Natal, dapat menyampaikan persembahan Natalnya dengan masukkan dalam amplop ditulis persembahan Natal. Sekiranya itu Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Mari saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan bimbingan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Kalau sampai pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan kuat, kami dapat bersama-sama beribadah. Sungguh-sungguh ini adalah kasih dan anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Ajari kami terus Tuhan untuk mensyukuri perjalanan kehidupan kami yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Ajari kami terus Tuhan untuk mengisi hari-hari yang Tuhan berikan dalam perjalanan kami selanjutnya, untuk kami terus bersyukur, berserah, bersandar, berharap, dan berpasrah kepada-Mu. Ajari kami terus Tuhan untuk ingat setiap hari-hari ibadah yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami, untuk kami beribadah kepada-Mu. Ajari kami terus Tuhan untuk memuji, memuliakan, mengagungkan, dan mengutamakan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk kami dapat beribadah pada pagi hari. Berkati worship, singer, pemusik, pembicara, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari. Ajari kami terus Tuhan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai hamba-Mu, sebagai jemaat, sebagai yang melayani Mu Tuhan. Apapun tugas dan tanggung jawab kami, ajari kami terus Tuhan untuk menyelesaikan tugas dan panggilan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan, supaya perjalanan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, untuk memperbaiki perjalanan kehidupan kami, untuk terus kami mengutamakan Tuhan dibandingkan dengan keadaan dunia, dibandingkan dengan keindahan dunia, dengan apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Supaya kami tidak menjadi Demas yang meninggalkan Rasul Paulus karena tertarik dengan keindahan dunia ini. Ampuni kami Tuhan, ajari kami terus Tuhan untuk terus beribadah kepada-Mu senyapa kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Bapa, ibadah anak, ibadah umum Tuhan berkati. Terima Tuhan berkati gembala sidang kami Ibu Yusuf. Terus Tuhan tambahkan kesehatan dan kekuatan untuk terus dapat memimpin, membimbing kami, untuk terus kami dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati di dalam tempat ini Tuhan gereja GPT Logos untuk terus eksis menjadi cermin kemuliaan-Mu, menjadi pelita untuk sekitar di dalam tempat ini, khususnya kota Surabaya. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan agar dalam keadaan selalu aman, tentram dan damai, agar siapapun presiden yang terpilih sesuai dengan kehendak dan rencana. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami mohon para malaikat-Mu Tuhan berjalan bersama-sama kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Kita pasrahkan seluruh perjalanan kehidupan kita selanjutnya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita pasrahkan semua masalah problem yang terjadi di dalam kehidupan kita di dalam kehendak dan rencana Tuhan, dan letakkan tangan kiri kita di dada, tanda sebuah keyakinan, tanda sebuah kepasrahan bahwa apapun keindahan dunia ini, apapun mamon itu, tidak akan mampu menggoyahkan keimanan kita di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.